Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aini, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah dan bagaimana cara membuat laporan karya tulis ilmiah, serta bagaimana kaidah pembuatan laporan karya tulis ilmiah yang meliputi manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi pembaca, dan manfaat bagi penulis. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian di bidang tertentu yang disusun oleh metode tertentu dengan penulisan sistematika yang santun bahasanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana cara kita untuk menulis laporan karya tulis ilmiah? Kita harus memperhatikan strukturnya, yaitu meliputi cover, latar belakang, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, serta lampiran. Kesatu, cover. Cover yakni halaman yang letaknya ada di awal sebuah laporan. Kedua, kata pengantar. Merupakan bagian yang tidak boleh terlewatkan saat membuat laporan. Ketiga, daftar isi, yakni halaman yang di dalamnya memuat pemetaan di setiap halaman sebuah laporan. Keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal seperti latar belakang dan tujuan. Kelima, pembahasan. Pembahasan bisa disebut juga sebagai isi dan merupakan bagian inti dari sebuah laporan yang dibuat. Keenam, penutup. Berisikan kesimpulan dan kegiatan laporan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, lampiran, yakni halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat laporan kaidah bagi penulis. Manfaat bagi penulis: 1. Untuk melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, untuk melatih mengembangkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, untuk melatih pengenalan dengan kegiatan kepustakaan. Keempat, memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang kelima, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana manfaat bagi pembaca? Kesatu, manfaat bagi pembaca yaitu pembaca dapat mengetahui dan memahami konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Kedua, pembaca dapat memahami dan mengetahui naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri, serta syarat-syarat penulisan karya tulis ilmiah. Ketiga, pembaca dapat mengimplementasikan teori, konsep langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah, dan unsur-unsurnya. Keempat, pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang kegiatan kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kelima, pembaca dapat mengetahui dan memahami pembuatan skripsi, tesis, dan jurnal. Manfaat bagi mahasiswa. 1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah-naskah ilmiah, jenis-jenis, ciri-ciri, serta syarat dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ketiga, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah, serta unsur-unsurnya. Keempat, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui serta menguasai tentang pembuatan skripsi, jurnal, dan tesis. Dan yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui serta memahami cara penyajian tabel grafik beserta petunjuk pembuatan tabel tersebut. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 3. Apabila ada kata atau pembahasan yang kurang akurat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.